Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'udini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina wa alimna bidzikri minhuma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa aqulu tabarukan bi kitabi Miftahus Sudur li Syekh Ahmad Sohibil wa Fatahul Arifin bi Rusyid Kamil wa Irsyadul Mukamil min Syekh Al-Mursyid Muhammad Abdul Ghasifullah Al-Maslul nafa'ana wa iyyahum bi ilmihim wa jazatim al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan karomah pangresa Abah kita semuanya senantiasa diaping, dijaring dan dibimbing dan senantiasa dalam keadaan eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah yang mulia beserta Umi dan seluruh pemangku manakib baik di dalam maupun di luar negeri. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sore ini kita akan melanjutkan kewajiban kita yaitu khidmah ilmiah. Jadi khidmah ilmiah ini jangan dianggap enteng, jangan salah kaprah bahwa khidmah ilmiah itu tidak penting, yang penting amaliyah saja. Hati-hati dalam menafsirkan kata-kata ini karena amal tanpa ilmu juga nanti bisa tersesat dan mungkin tidak berkembang. Jadi kita seimbang saja. Adapun ilmu tanpa amal juga tidak berbuah, yang akhirnya hanya menjadi kajian dan kajian. Tasawuf dan thariqah itu bukan kajian ya, tapi juga ada amalnya. Sekarang di YouTube banyak sekali yang keasikan dengan kajian-kajian, akhirnya kembali kepada tasawuf nadhari atau tasawuf falsafah. Dan itu hanya beronani spiritual aja saya kira kalau menurut bahasa akademik. Karena tasawuf bukan hanya itu, tapi itu hanya ya. Dan bagi kita amaliyah itu adalah penting dan itu yang disebut dengan amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Itulah semboyan dari mursyid kita. Baik, kita melanjutkan pokok bahasan kita. Pada sesi keempat kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas tentang berbagai kedahsyatan kalimah la ilaha illallah, yaitu kalimah pendek yang hanya mengandung dua bentuk pernyataan saja, yaitu nafi dan isbat. Nafinya dengan kalimah la, isbatnya dengan kalimah illallah, dengan sederet apa kemarin itu nama-nama dan juga fungsi-fungsinya. Nah, kedahsyatan ini ternyata tidak berhenti di situ gitu. Kenapa? Karena Allah ingin memudahkan pemahaman tentang orang-orang yang memahami dan membongkar kedahsyatan kalimah la ilaha illallah itu. Nah, untuk memudahkan pemahaman, maka kemudian Allah membuat model ya. Model apa? Model yang disebut dengan istilah amsal. Amsal itu apa? Amsal itu perumpamaan. Jadi gimana hebatnya kalimah la ilaha illallah jika tertanam, maka untuk mempermudah pemahamannya Allah membuat permisalan atau perumpamaan. Kalimah la ilaha illallah disebut dengan kalimah thayyibah, maka Allah membuat perumpamaannya itu disebut dengan istilah syajaratin thayyibatin. Nah, perumpamaan ini atau amsal ini itu kan biasanya diambil dari hal-hal yang dikenal manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka amsal-amsal yang diambil oleh Allah itu kan dari situ. Untuk apa? Untuk mengakrabkan pemahaman manusia dengan amsal yang diambil dari kehidupan sehari-hari, maka diharapkan manusia lebih mudah untuk memahami pesan Allah yang terkandung di dalam kalimah yang ada amsalnya itu. Maka misalnya ada pohon, ada hujan, ada api, ada cahaya, pokoknya apa aja yang sekiranya mudah dipahami oleh manusia itu Allah jadikan sebagai amsal.
Apa fungsi amsal gitu? Karena kan kalimat yang diangkat di sini adalah Quran surat Ibrahim ayat 24. Kalimah itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Itu yang diambil perumpamaannya oleh Allah Quran surat Ibrahim ayat 24. Nah, untuk apa Allah menggunakan amsal? Allah menggunakan amsal pertama untuk mempermudah pemahaman dengan perumpamaan. Kan biasa ya, ketika kita menerangkan sesuatu, kadang-kadang belum mengerti. Nah, ternyata ilmu itu mudah dimengerti dengan contoh. Maka kalau gagal membuat contoh, biasanya gagal untuk memberikan pemahaman. Maka contoh itu menjadi penting. Yang kedua, apa fungsi amsal? Fungsi amsal itu adalah agar yang yang makbul menjadi mahsus, yang abstrak menjadi konkret gitu. Yang tadinya hanya ada di alam pikiran itu bisa menjadi lebih nyata dengan adanya percontohan itu. Nah, bahkan siapa itu? Syekh Rashid Ridho misalnya, mufasir kontemporer lah. Dalam tafsir yang terkenal namanya Al-Manar. Jadi Allah membuat amsal ini selain untuk memudahkan pemahaman ya, yang abstrak menjadi konkret, juga untuk memberi kesan kuat sehingga menggerakkan kolbu yang bila ditafakuri kolbu itu sampai kepada tujuan yang dicontohkan itu. Makanya kalau ada amsal-amsal di dalam Al-Quran, apakah Allah membuat amsal dengan pohon, dengan bintang, dengan alam, dengan angin, dengan apapun, maka kalau itu ditafakuri, si amsal ini akan menghantarkan kita kepada apa yang dimaksud oleh yang dicontohkan itu. Karena itu nanti di dalam Al-Quran, ini cerita sedikit ya tentang ya, ulumul Quran. Jadi amsal itu banyak yang diambil oleh Allah, bukan hanya pohon gitu. Banyak pokoknya. Oh, ada perumpamaan Allah menggambarkan, mendeskripsikan tentang surga gitu. Terlalu abstrak. Lalu kemudian Allah membuat perumpamaan surga itu seperti ini. Nah, permisalan ini kadang-kadang kontekstual gitu ya. Kontekstual dengan situasi dan kondisi, kontekstual dengan budaya. Maka ketika di Arab misalnya mengumpamakan surga, yang Arab itu gersang misalnya ya, diumpamakan dengan air yang mengalir, tempat yang nyaman dan lain-lain, itu saya kira kontekstual aja untuk membantu pemahaman. Dengan demikian maka amsal itu banyak nanti kalau dibahas di ulumul Quran. Tetapi ada salah satu contoh amsal yang jelas yang disebut dengan al-amsalus sorih. Al-amsalus sorih itu adalah amsal yang jelas. Cirinya biasanya menggunakan kalimat matalan seperti di surat Ibrahim ayat 24 ini. Di situ kan alam taro kaifa darablahu masalan, ada kalimat masalan atau watil kal amsalu nadribuha, masalul jannah dan seterusnya itu disebut dengan masal sore. Saya kira itu sepintas saja untuk menguatkan pemahaman kita kenapa Pangresa Abah Sepuh mengangkat kalimah ini, yang kalimah ini ada dalam bentuk misal. Nah, lalu apa kaitannya dengan Quran surat Ibrahim ayat 24 ini? Sebetulnya kalau kita buka ayat Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 24, itu permasalahan itu lengkapnya sampai ayat 27. Jadi 24, 25, 26, 27 gitu. Nah, ini permasalahan yang diangkat oleh Allah. Jadi kalau mau melihat apa konteksnya di dalam ayat 24, 25, 26 sampai 27, nah itu kita bisa mengungkap pendapat para ahli tafsir. Para ahli tafsir misalnya rata-rata kalau kita buka berbagai tafsir itu umumnya, karena ada beberapa tafsir khusus misalnya. Misalnya di belakang saya itu ada buku warisan dari salah satu mursyid dulu yang pernah mengasuh saya. Dia mewariskan kitab yang panjang itu ada 200 jilid. Ternyata ada chapter-chapter tertentu yang berisi tentang tafsir, tapi tafsirnya tafsir sufi gitu. Nah, itu tafsir langka. Tapi kalau tafsir-tafsir yang umum menguraikan tentang makna ayat 24 sampai ayat 27, itu rata-rata mengangkat tentang adanya perbandingan
adanya perbandingan antara orang-orang yang beriman, antara orang-orang yang punya iman di dada dengan orang-orang yang tidak punya iman. Kurang enak ya kalau dalam konteks nasional disebut gak istilah kufur gitu, orangnya kafir, padahal itu bukan orang jahat ya, tapi orang yang kafaro, yang masih tertutup kolbunya dari iman gitu. Nah, perbandingan ayat 24 sampai 27 itu sebetulnya menurut para ahli tafsir itu kan Allah membuat perbandingan antara orang yang punya iman di dada, yang tertanam di dalam dada, dengan orang yang tidak punya iman di dada. Kalau mau disebut orang kafir ya antara orang mukmin dengan orang kafir gitu. Nah, ini rata-rata yang diungkapkan oleh para ahli tafsir. Misalnya, orang beriman itu memiliki kalimah yang disebut dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu tidak lain adalah la ilaha illallah. Tapi orang yang tidak memiliki iman, dia memiliki kalimah juga, tapi kalimahnya disebut kalimah khabithah. Itu perbandingannya. Nah, orang iman itu memiliki kalimah thayyibah yang tertanam seperti pohon. Kuat gitu pohonnya itu. Sehingga diguncang apapun, itu tidak berarti apa-apa. Pohon seperti ini disebut dengan syajaratin thayyibatin atau syajarah thayyibah. Orang kafir juga punya. Itulah disebut dengan syajaratin khabithatin. Itu perbandingannya. Nah, kemudian syajaratin thayyibatin itu ibarat pohon yang kokoh. Sedangkan bagi orang yang kafir itu punya pohon, tapi pohonnya pohon yang rapuh gitu. Kalau orang yang mukmin yang memiliki iman itu memiliki pohon yang kuat, sehingga pohon itu diibaratkan akarnya terhunjam ke bumi, maka orang kafir juga punya pohon yang punya akar, tetapi akarnya tidak terhunjam, melainkan tercerabut di atas bumi. Apalagi perbandingannya, kalau orang-orang mukmin yang memiliki iman yang kokoh karena ada kalimah thayyibah itu, pohonnya itu menjulang ke langit, maka orang kafir itu boro-boro menjulang ke langit karena akarnya juga tercerabut di atas bumi, maka dia itu terserak begitu saja di atas permukaan bumi. Kalau misalnya orang mukmin itu memiliki pohon yang buahnya lebat, ya, lalu kemudian bisa dipetik setiap saat, maka orang kafir dia memiliki pohon yang tidak berbuah. Hanya itu gitu kalau kita ungkap dari keseluruhan ahli-ahli tafsir yang mengungkap tentang perbandingan masal-masal yang ada pada ayat Quran surat Ibrahim 24, 25, 26, 27. 24, 25 itu perbandingan untuk orang mukmin. Permasalahan untuk orang mukmin. Sedangkan 26, 27 itu permasalahan buat orang yang tidak memiliki iman. Baik. Nah, kita kembali ke kitab kecil yang luar biasa ini. Pasti hebatnya kitab ini ketika membahas ayat itu gitu. Disinilah kita melihat bedanya. Hebatnya kitab Miftahus Sudur ini yang dikarang oleh Pangaresa Guru Agung Abah Anom dan disyarah oleh mursyid kita yaitu Abah Aos, itu ternyata kitab ini menerangkan bukan terjebak kepada alur cerita misal gitu. Kayak tafsir-tafsir itu. Tapi kitab ini dia langsung kepada kalau bahasa kita ya, apa namanya? Wajhul musyabbah. Jadi kepada inti yang dimisalkan. Kan ini ada permisalan nih. Kalau Miftahus Sudur enggak kepada cerita permisalannya. Dia enggak terjebak di situ. Dia kepada inti yang dimisalkan yang disebut dengan wajhul amtal atau wajhul musyabbah gitu. Itu hebatnya Miftahus Sudur. Sehingga ayatnya itu meskipun pendek-pendek dan dari satu ayat ke ayat yang lain hanya dengan menggunakan kata sambung sedikit, tapi itu maknanya dalam. Kalau bahasa saya istilahnya kitab Miftahus Sudur ini dikepal sebesar pinang, diurai selebar dunia lah, kira-kira itu istilah saya gitu. Untuk kitab yang kecil yang dahsyat ini gitu ya. Jadi dia langsung kepada wajhul musyabbahnya, kepada inti yang diumpamakan gitu ya. Jadi menjawab inti yang diumpamakannya itu apa. Nah, ini hebatnya. Dalam uraian yang ringkas itu ternyata ada beberapa hal yang dijawab secara fundamental. Pertama, misalnya kitab ini menjawab what, apa yang ditanam gitu. Kitab ini jelas menjawab yang ditanam itu adalah la ilaha illallah yang disebut kalimah thayyibah
yang mursyid kita Pangarsa Abah menyebut itulah pohon anti gempa gitu ya. Lalu where misalnya di mana itu ditanam? Ya, dijawab di sini waqad asbatallahu biha kulubul muhibbin, ditanamnya itu di dalam kulubul muhibbin. Kalau ditanam kan di ladang. Ladang itu tanah. Tanah itu diibaratkan kolbu, tapi kolbunya kolbu muhibbin. Ini dahsyat juga nih kalimat yang dipakai. Karena bukan kulubul mukminin tapi muhibbin. Kenapa muhibbin yang dipakai? Dahsyat ternyata. Karena mukminin belum tentu muhibbin, tapi kalau muhibbin udah pasti dia mukminin. Muhibbin itu apa? Para pecinta Allah, para pecinta kesucian jiwa. Hanya imanan. Anu aya imanan belum tentu muhibbin, karena imannya bisa tipis, bisa nempel, bisa iman-imanan, bisa sekarang ada, bisa imannya ketukar sama imin. Ya macam-macam lah. Makanya di situ disebut apa namanya? Qad asbatallahu biha bulbul muhibbin. Jadi ditanamnya itu where? Di mana? Di dada, di kolbu, di ladang orang mukmin. Lalu apa lagi di sini? Hu, gitu. Siapa yang menanam? Jelas sekali di sini dilanjutkan di kalimat berikutnya adalah qad asbatallah. Jadi yang menanamkan kalimat itu adalah Allah. Ya, dengan demikian maka yusabbitullahu alladzina amanu. Nah, di ayat berikutnya ini dijelaskan di situ. Ya, qala Allah Ta'ala yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah yang menanamkan. Dari Allah suruh kepada malaikat Jibril. Jibril menanamkan kepada Rasulullah. Rasulullah menanamkan kepada para sahabat. Ada yang ke Ali, ada yang ke Abu Bakar. Terus turun ke bawah sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Digabungkan model penanaman itu oleh Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambas. Sehingga pola menanam itu begitu lengkap, dua-duanya digenggam. Dua lautan yang terpisah yang diibaratkan oleh mursyid kita. Al-Bahrain, Marajal Bahrain, Yaltaqiyan yang tadinya terpisah, itu digabungkan menjadi satu, sehingga kita itu adalah ahli Marajal Bahrain, yang di situ ada barzah, dua barzah itu disatukan di situ. Terakhir kepada siapa yang ahli menanam ini? Mursyid kita. Nah, maka mursyid ini siapa? Itulah menjawab siapa yang menanamnya? Mursyid kita. Tapi hakikatnya adalah Allah. Nah, mursyid kita memiliki para petugas. Petugasnya itu disebut dengan wakil talqin. Kita menjadi wakil talqin saat menalkin saja. Kalau enggak mau ya kita biasa-biasa aja. Tapi hakikat yang menalkin mursyid. Kesananya Allah gitu. Nah, itu hebatnya meskipun secara ringkas tapi pemahamannya sebegitu dalam. Kemudian apa hasilnya atau buahnya dari pohon yang ditanam itu? Buahnya itu ternyata adalah tauhid. Sehingga nanti disebut pohon ini bukan hanya sebagai kalimat syajaratin thayyibatin, tetapi juga syajaratut tauhid. Karena yang ditanam itu ternyata tauhid. Tauhid itu adalah sikap mengesahkan Allah yang tanpa kompromi. Ya. Nah, nanti dari tauhid ini itu banyak buahnya. Buahnya dari tauhid iman. Buahnya karena ada iman, maka segala gerak perilaku menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu syaratnya ada iman. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik tapi tidak ada imannya, mungkin hanya jadi amal baik. Kita nggak tahu, itu urusan Allah menilainya. Tapi kalau ada amal soleh meskipun hanya, kalau ada iman meskipun hanya setitik, amal baik itu menjadi amal soleh. Maka modal amal soleh itu iman. Tetapi iman tidak akan ada kalau tidak ada tauhid. Tauhid tidak akan ada kalau tidak ada pohon tauhidnya. Pohon tauhidnya apa? La ilaha illallah. Itu dahsyatnya rangkaian-rangkaian dari kalimat tauhid itu. Baik. Ada yang menarik sedikit di sini yang saya cermati, saya juga baca dari Syarah Al-Maisur li Miftahi Sudur di Irsyadir Ruhil Maghrur. Itu ternyata ada yang menarik gitu yang oleh Pangarsa Abah itu diungkap. Kenapa yang digunakan kalimatin thayyibatin, tidak ayatin thayyibatin gitu. Tidak suratin thayyibatin. Itu juga menarik, ternyata ada rahasianya. Kenapa istilah yang dipakai kalimah thayyibah? Karena ada kalimah, ada kalam. Makanya di
di Syarah Miftahus Sudur ini, Abah mengungkapkan dengan sangat luar biasa. Jadi kalam itu macam-macam. Ada kalam menurut ahli tauhid, kalam menurut ahli nahu, kalam menurut ahli hadis, kalam menurut ahli tafsir. Macam-macam itu. Kenapa kok kata kalam atau kalimah ini memiliki rahasia yang sangat luar biasa? Karena kalam itu macam-macam. Di sini diungkapkan ada kalam yang terucap. Kalau misalnya kalimah thayyibah dijadikan sebagai kalam yang terucap itu adalah kalimah la ilaha illallah, maka kalimah la ilaha illallah dia keluar dari mulut. Kalau kita menyadap kalimah la ilaha illallah yang keluar dari mulut, bisa aja sih, cuma mungkin sampai di telinga kanan, lalu di telinga kiri. Kayak kita mendengar dari para dai-dai, para ustadz-ustadz yang menggambarkan tentang dahsyatnya kalimah la ilaha illallah, tapi itu hanya keluar dari mulut. Mungkin mudah menguap, pada saat itu bisa nangis, tapi setelah itu kok nggak masuk di kolbu gitu ya. Hanya masuk di telinga, nangis sesaat, setelah itu kok nggak nyantol. Karena kalam itu, kalamnya dalam bentuk kalam yang terucap. Kalimah la ilaha illallahnya hanya terucap di mulut. Ada lagi bentuk kalam yang Abah ungkap itu adalah kalam tertulis. Kalam tertulis ini nggak bunyi gitu. Kayak tulisan di kertas. Dia nggak bunyi, ada suaranya, ada soundnya. Nggak ada. Tapi dia memiliki makna, ada juga gitu. Kalam itu bentuknya seperti itu. Tetapi kalam yang tertulis yang biasa seperti di atas kertas, ini mudah luntur. Ya, seperti kalimah la ilaha illallah yang hanya tertulis di dada. Kalau saya ibaratkan kemarin itu pohon, yang pohon itu tidak ditanam oleh ahlinya, ya jadinya begitu saja. Kayak kalam yang tertulis di sini dalam bentuk tulisan. Kena air, luntur dia. Persis seperti kalimah la ilaha illallah yang itu hanya digoreskan oleh orang-orang yang biasa, nempel di telinga, mungkin hanya sedikit ke memori ya, tidak sampai ke kolbu, itu tidak tersimpan, tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, ini uniknya di sini, kitab ini mengungkap ada yang disebut dengan qaulun sabitun. Karena kan di sini yang dipakai alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun. Di dalam ayat berikutnya Abah mengungkap qad asbatallah. Di dalam ayat berikutnya Ibrahim ayat 27 yusabbitullahu alladzina amanu fil hayatid dunya dan seterusnya dan seterusnya. Di situ ada yang disebut dengan qaulus sabit. Ini apa? Ini bentuk kalam apa? Inilah yang disebut dengan kalam sabit. Meskipun dikaulkan, tapi di dalamnya ada kalam sabit. Apa itu kalam sabit? Kalam sabit itu adalah kalam yang bukan hanya keluar dari mulut. Kalam sabit bukan hanya kalam yang seperti tertulis di kertas. Tetapi kalam sabit itu adalah kalam sabit atau qaul sabit, kalam yang terpahat dan dipahat. Dan dipahatnya juga tidak sembarangan. Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di mulut. Tapi di mana? Di kolbu. Jadi qaul sabit adalah kata-kata yang terpahat. Kalam sabit adalah kalam yang terpahat. Dipahat itu kan bukan di kertas. Dipahat itu pasti di sesuatu. Kayak di porselen, kayak di benda yang keras. Ketika dipahat, maka bekasnya itu tidak bisa luntur begitu saja. Tidak hilang karena waktu. Tidak musnah karena zaman. Kokoh. Ya, kalau dipahat. Nah, itulah yang disebut dengan kalam sabit. La ilaha illallah disebut sebagai kalam sabit jika la ilaha illallah itu dipahatkan. Di mana? Di kolbu. Dipahatkan itu apa? Itulah amsal untuk ditalkinkan. Itu bedanya orang yang menerima la ilaha illallah hanya dari mulut, hanya dari tulisan. Berbeda dengan orang yang menerimanya dengan talkin. Itu persis seperti kalimat yang dipahatkan di kolbu, yang bekasnya itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Inilah yang saya ungkap dalam hadis yang kemarin, yang orang itu udah, apa ya kemarin cerita kita, orang yang udah masuk neraka karena gak ada amal solehnya sama sekali dalam ukuran syariat. Tapi Allah memerintah malaikat. Allah itu ke malaikat kira gini, kat, tuh si Anu yang sudah jadi kerak tuh di neraka, ambil dong. Terus gimana? Masukin ke surga. Lah, kata malaikat, gimana? Saya masukin ke surga. Dia nggak punya amal soleh. Kata Allah, ambil. Begitu diambil, coba periksa di kolbunya. Begitu di kolbunya ada terpahat itu, diambil oleh Allah. Itulah makna dari qaulus sabit. Jadi kalam yang dipahatkan. Kalimatnya ini disebut dengan qaulus sabit.
sehingga tertanam secara kokoh seperti pohon yang berurat akar. When? Kapan? Fil hayatid dunya. Nah, inilah yang sering saya ungkapkan bahwa talqin itu ada 3. Ada talqin ba'dal maut, orangnya sudah mati di atas kubur dibacakin kalimat-kalimat talqin, khutbah talqin gitu. Yang kedua ada yang indah sakaratil maut. Susah tuh dipahatkannya. Tapi ada fil hayat itu yaitu qoblal maut. Talqin qoblal maut itulah orang yang mendapatkan la ilaha illallah bil ijazah bit talqin dari siapa? Dari guru mursyid. Alhamdulillah. Itu poin-poin penting dari kitab yang sangat luar biasa ini. Nah, kemudian tadi saya sudah menyebut ada istilah lain dari kalimah la ilaha illallah itu, jika benar-benar ini tertanam, maka secara hakikat kalimah ini disebut juga dengan syajaratut tauhid. Nah, syajaratut tauhid itu secara hakikat, ini secara abstrak lagi nih, kita kembali ke yang abstrak. Kalau tadi kan perumpamaannya pohon yang fisik, sehingga pada waktu itu diibaratkan dari itu ada hadis ya, di hadis itu disebut Rasulullah itu lagi ngeriung gitu sama para sahabat. Rasulullah mengatakan begini, kalian tahu nggak, ada nggak nih perumpamaan orang mukmin tuh kayak gini loh. Sekarang dikembalikan kepada yang hakiki. Yang hakiki itu memang tidak terlihat oleh mata zahir, tetapi oleh basirah gitu. Nah, kalimah yang sudah dipahat tadi itu disebut juga kalau sudah tertanam benar-benar di dalam kolbu, terpahat di dalam kolbu, itu disebut juga sebagai syajaratut tauhid. Syajaratut tauhid itu ternyata secara hakikat itu ibarat pohon yang tumbuh yang akarnya menghunjam, bukan hanya di atas permukaan tanah, bukan hanya dalam sepersekian meter, tetapi menghunjam sampai 7 lapis bumi. Dan jika ditarik ke atas, itu ternyata menjulang hingga sampai ke aras. Fasbatallah syajaratut tauhid asluha tabitun fil ardis sabi'ah bal faro wa faruha fis sama ila ma fauqil arsy. Jadi hakikat kalimah ini luar biasa kalau sudah tertanam. Ketika itu ditanamkan di bawah itu tembus sampai 7 lapis bumi, dan ketika ditarik ke atas itu sampai ke aras. Itu dahsyatnya kalimah tauhid ini. Nah, kalau diibaratkan juga sebagai pohon, maka pohonnya ini adalah rindang, bercabang. Kan tadi seperti itu. Tadi kan kita lagi membuat perumpamaan, ketika itu Rasulullah sedang ngeriung dengan para sahabat. Lalu Rasulullah, kira-kira beginilah terjemahan bebas dari hadis itu. Kalau mau tahu seorang rijalul mukminin, mukmin itu kira-kira begini nih. Ada nggak nih pohon? Yang pohon itu akarnya kokoh, lalu kemudian kuat, rindang, menjulang sampai ke langit, lalu kemudian berbuah, dan buahnya itu bisa bermanfaat sepanjang masa. Oh, ada yang tahu nggak? Pada waktu itu semua sahabat berhenti. Ada salah seorang sahabat yang riwayat yang lain menyebut itu putranya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar dan Abu Bakar merenung gitu, nggak langsung mengatakan pohon apa. Maka kenapa? Dan Rasulullah ketika pergi dari lingkaran itu, beliau mengatakan, kalau nggak ada yang ngejawab, itu ibarat pohon kurma gitu. Kenapa? Karena amsal yang paling dekat bagi orang-orang di sekitar itu pohon yang sangat luar biasa pada waktu itu, pohon kurma, tentu saja pohon kurma yang luar biasa. Nah, ini disebut juga dengan syajaratut tauhid. Syajaratut tauhid itu pohonnya rindang dan bercabang, tiap cabang berbuah. Hanya maksudnya apa? Maksudnya adalah buah dari pohon tauhid kalau yang sudah tertanam di kolbu tidak ada lain kecuali amal soleh. Jadi amal soleh itu buah dari biji tauhid. Dari tauhid nanti muncul iman. Dari iman muncul amal soleh. Itu yang saya bilang tadi. Kalau mau tahu bagaimana amal soleh itu muncul, disebut amal soleh, nggak ujug-ujug. Amal soleh itu ada karena ada syaratnya apa? Iman. Iman itu ada kalau ada tauhid. Tauhid ada kalau ada kalimat tauhid. Apa? La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah disebut syajaratut tauhid. Kira-kira begitu. Hanya ketika disebut amal soleh dalam konteks hakikat di sini di kitab Miftahus Sudur ini, bukan amal soleh sembarangan. Karena ayat yang diungkap di surat berikutnya adalah surat Fatir ayat 10, yaitu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'uhu. Ternyata ketika saya buka maknanya di saat Miftahus Sudur itu, ternyata amal soleh itu ada 2. Ada amal soleh yang biasa, ada amal soleh yang luar biasa. Apa amal soleh yang biasa? Itulah amal soleh yang rawan dengan berbagai penyakit amal soleh.
Amal soleh biasa, amal soleh harian, sedekah, zakat, puasa. Yang pinter itu kan digabungkan. Begitu digabungkan, maka barjah tadi tidak ada. Soleh apapun, dia menjadi numpang kepada buruk yang mengangkut seluruh amal soleh. Tetapi jangan gagal paham. Kalau gagal paham, amal soleh itu penting, no lain itu penting. Enggak sesuai la ilaha illallah, gagal paham. Itulah pentingnya hidmah ilmiah itu. Jadi berpikir cerdas, karena Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan sodako, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi dikirnya kan luar biasa dan terpatri di sini. Baik. Nah, ada lagi yang menarik, ada satu istilah di sini yang sangat dirahasiakan dan tidak mudah untuk memahaminya, yang disebut dengan tiplul ma'ani. Jadi begini, tadi kan syajaratut tauhid itu berbuah. Kalau buah pasti ada bijinya. Nah, bagaimana biji ini harus disemai gitu. Supaya apa? Supaya banyak tumbuh dengan buah-buah yang lain. Nah, syajaratut tauhid, kalimah thayyibah sebagai inti dari segala biji pohon, itu kalau begitu harus disemai. Di mana? Di ladang kita, di kolbu. Dengan cara apa menyemainya? Kembali di sini diterangkan rahasianya. Ternyata disemainya itu adalah dengan dikir hopi. Jadi ketika kita sedang dikir hopi, sedang tawaju, kita sedang menyemai biji yang dahsyat itu. Maka makin banyak dikir hobinya, makin disemai. Kalau terus gitu dikir hobinya disemai, apa bedanya dengan dikir jahar? Dikir jahar itu kan kayak nyangkul gitu, kayak ngebajak. Nah, setelah ngebajak, nanti biji itu ditanamkan. Bagaimana cara menanam dan menyemainya? Dikir hobi. Nah, makanya perbanyak dikir hobinya. Nanti kalau itu sudah tersebar tumbuh di mana-mana, maka ladang kolbu kita itu hanya ditumbuhi oleh pohon syajaratin thayyibah. Ketika kolbu kita dipenuhi oleh biji syajaratin thayyibah dan biji dari kalimat tauhid, maka nanti ada rahasia yang lahir di situ. Lahirlah apa yang disebut dengan tiplul ma'ani. Ini istilah yang tidak mudah untuk dipahami. Tiplul ma'ani itu apa? Kalau melihat petunjuk dari syarah Al-Maisurul Miftah Sudur, tiplul ma'ani itu adalah ruh qudsi. Jadi di kolbu kita itu ada bayi ajaib yang belum lahir, yang tidak bisa lahir. Kecuali lahirnya itu kalau itunya sudah penuh, sudah hamil tua dengan kalimat thayyibah. Begitu kalimat thayyibahnya, syajaratut tauhidnya penuh, maka lahirlah bayi itu. Siapakah itu? Ruh qudsi. Maka ketika ruh qudsi itu lahir, diibaratkan persis seperti lahirnya bayi, maka disebut dengan tiplul ma'ani. Tiplul ma'ani ini bukan bayi yang sesungguhnya, tetapi bayi dalam arti maknawi. Dia disebut lahir karena memang baru ngebrojol gitu. Setelah ruh qudsi ini lama terpendam di dalam rahim kalbu kita, lalu kemudian datang kalimat tauhid yang dimasukkan oleh guru, lalu kemudian penuh semuanya ibarat hamil tua, brojollah lahir ruh qudsi itu. Dan ruh qudsi inilah yang diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Makanya dia disebut dengan tiplul ma'ani. Tiplul ma'ani itu apa? Bayi maknawiyah. Apa itu bayi maknawiyah atau ruh qudsi? Ciri-cirinya kalau dia sudah lahir. Pertama, seperti umumnya bayi. Bulu mauludin yuladu alal fitrah. Itulah ruh fitrah kita. Makanya ketika di dalam apa namanya? Di dalam manakib kita sering menyebut kita memperingati maulud dan maulid. Maulud dan maulid apa? Bukan hanya maulud dan maulid Rasulullah sudah lahir. Tiplul ma'ani yang dilahirkan lagi. Terus karakter bayi itu apa? Karakter bayi itu senang belajar. Tetapi kalau tiplul ma'ani, dia senang belajarnya, senang belajar ma'rifat. Jadi ciri orang yang tiplul ma'aninya sudah lahir, ruh qudzinya sudah lahir, dia senang belajar ma'rifat. Pengen belajar tentang Allah, gitu, yang lain mah teuing. Kalau kita kan masih cucok diajar tentang Allah mati sabaraha persen. Nah, ciri orang yang sudah tiplul ma'aninya itu aktif, dia ingin belajar, tapi satu cirinya, belajarnya adalah belajar ma'rifat. Kemudian ciri bocah itu apa? Ciri bayi itu bebas dari dosa. Nah, kalau tiplul ma'ani kita bebas dari kotoran syirik dan goflah. Karena ruhani kita dalam keadaan goflah. Ingat Al-A'raf 172 yang sering saya ungkapkan,
Ya, seluruh ruh kita dalam keadaan inna kunna an hada ghafilin, dan kotor dengan berbagai kemusyrikan, dengan berbagai apakah itu musyrik kopi maupun musyrik jali yang diterangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian apalagi suci seperti malaikat. Kalau bayi kan kandangnya malaikat. Makanya saya pernah merenung, ya kenapa Abah itu kalau melihat anak kecil kebalik gitu. Abah yang mengangkat anak kecil itu tangannya disun. Karena anak kecil itu kandang malaikat. Malaikat itu apa cirinya? Jadi nggak membangkang begitu itu dari Allah. Nggak ada lagi dia berserah. Ada yang lebih hebat lagi. Apa tuh? Kita punya bayi ini satu rumah. Gila tuh. Itu pada menjaga seluruh orang yang ada. Begitu anak itu teriak, nangis, geger seisi rumah. Hanya dengan dua huruf ajaib. Oa, oa, oa. Geger tuh seisi rumah. Itu cirinya bayi. Nah, kalau Tiplul Ma'ani ini berdoa, maka ketika dia berteriak, guncang aras. Bukan hanya 7 lapis langit. Orang yang sudah Tiplul Ma'aninya aktif gitu ya. Maka ketika dia berteriak, meneteskan air mata, seluruh malaikat menangis, sampai aras pun berguncang. Itu hebatnya Tiplul Ma'ani. Ya mudah-mudahanlah kita begitu. Kalau kita kan berteriak-teriak, jangankan kepada Allah, berteriak kepada istri saja, sudah kagak didengar. Bu, punten pangyanakeun ieu. Geus we cokot kesorangan, ambillah sendiri. Boro-boro kita mah didengar, berarti Tiplul Ma'ani kita ya belum aktif. Semoga dengan karomah pangaresa Abah, dengan mutiara-mutiara yang kita ungkap dari kitab yang dahsyat ini, kita sampai ke situ karena bayinya ada di kita, cuman tinggal ngelahirin. Kan sudah dengan talqin, ya terus dikuatkan sehingga kita menjadi tiplul ma'ani dengan karomah pangaresa. Saya kira itu bahasan kita. Insya Allah bahasan berikutnya kita sampai kepada bab 2. Bab 2 itu pasal kedua, kita akan membahas tentang al-faslus tsani fi bayani kaifiyat dzikrul jahar. Nah, nanti kan si kalimat thayyibah ini disebut dengan kalimat zikir, itu how to, bagaimana cara untuk SOP mengoperasionalkannya. Nanti kan ada dua, ada yang jahar, ada yang khofi. Tadi baru sepintas. Nah, bagaimana tata cara untuk yang jahar? Meskipun sudah kita lakukan, tapi ternyata memang dasarnya ada di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas al-faslus tsani fi bayani kaifiyat dzikrul jahri. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga dengan karomah Abah kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokahnya untuk kita semua, termasuk pemangku-manaki baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.